Selamat pagi, perkenalkan saya Yosefian Renita, NPM 1930078. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya terkait manfaat aplikasi e-Katolik bagi penghayatan iman, rekat, dan OMK yang didasari pada studi kasus di Stasi Santo Fransiskus Xaverius Gandusari. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan zaman yang lebih modern kini telah banyak mengubah cara komunikasi setiap orang. Komunikasi ini memiliki peranan penting dalam interaksi manusia. Selain itu juga interaksi dengan Allah Sang Pencipta. Alkitab memaparkan komunikasi yang terjadi antara Allah dengan umatnya. Maka dalam perkembangannya, manusia kemudian menciptakan berbagai media komunikasi yang semakin mempermudah proses komunikasi tersebut. Gereja ikut serta membudidayakan media dalam praktek pelayanannya. Media tersebut dapat digunakan untuk penghayatan iman yang merupakan pengalaman batin seseorang tentang iman keyakinannya terhadap agamanya yang berasal dari hati, bukan dari paksaan luar. Salah satu media aplikasi yang sering digunakan oleh umat yaitu aplikasi e-Katolik. E-Katolik adalah aplikasi rohani yang dibuat oleh tim yang dikepalai oleh Dominikus Bernardus sejak tahun 2010. Melalui kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga gereja, e-Katolik terus dikembangkan untuk menunjang kebutuhan rohani umat Nasrani. Pada zaman sekarang, banyak orang yang jarang menggunakan Alkitab buku. Mereka memilih praktisnya dengan mengandalkan gadget masing-masing, terutama remaja Katolik, generasi yang sangat melek dengan teknologi. Karena itu, memakai teknologi untuk melayani Tuhan adalah salah satu cara yang sangat cocok untuk melibatkan remaja dalam pelayanan gereja. Begitu juga dengan orang muda Katolik yang taraf usianya lebih tua daripada anak remaja. Orang muda Katolik adalah kaum muda yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang dilandasi iman kepada Tuhan. Generasi penerus gereja yaitu Rekat dan OMK yang ada di Stasi Fransiskus Xaverius Gandusari, keterlibatan hidup menggerejanya patut diatungi jempol karena mereka sungguh aktif terlibat. Mereka semua ini generasi yang sudah terpengaruhi oleh teknologi, sehingga memanfaatkan teknologi untuk penghayatan iman mereka dengan mengandalkan aplikasi e-Katolik yang ada. Namun belum semua Rekat dan OMK di stasi ini menggunakan media yang lebih praktis ini, yaitu aplikasi e-Katolik. Mereka aktif dalam pelayanan gereja tetapi kurang memanfaatkan aplikasi ini, bahkan di gadget masing-masing belum terdownload aplikasi ini. Hal ini yang membuat kurangnya penghayatan iman mereka yang saat ini lebih praktis, namun mereka tidak mau mendownload. Melalui aplikasi seperti e-Katolik, Rekat dan OMK dapat mengakses fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi e-Katolik serta sangat menunjang umat Katolik untuk setiap hari membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Maka hal ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai manfaat aplikasi e-Katolik bagi penghayatan iman, Rekat, dan OMK. Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti mengambil karya penelitian dengan judul Manfaat aplikasi e-Katolik bagi penghayatan iman, Rekat, dan OMK. Studi kasus di Stasi Fransiskus Xaverius Gandusari. Adapun rumusan masalah yang pertama, yaitu apa yang dimaksud aplikasi e-Katolik. Lalu, apa yang dimaksud penghayatan iman, Rekat, dan OMK. Yang terakhir, bagaimana pemanfaatan aplikasi e-Katolik bagi penghayatan iman, Rekat, dan OMK. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian.
Berangkat dari perumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan dengan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan apa yang dimaksud aplikasi e-Katolik. Yang kedua, mendeskripsikan tentang penghayatan iman, rekat, dan OMK. Dan yang ketiga, menguraikan pemanfaatan aplikasi e-Katolik. Adapun manfaat penelitian bagi gereja digunakan sebagai sarana literasi dan pemahaman sebagai sarana untuk gereja agar dapat terus berkembang di tengah kemajuan serta merupakan bentuk adaptasi dengan situasi perkembangan teknologi yang semakin memudahkan umat dalam penghayatan iman. Selanjutnya bagi rekat dan OMK sebagai sarana refleksi akan iman penghayatan di tengah kemudahan teknologi sebagai penunjang penghayatan iman setiap harinya. Bagi mahasiswa STKIP Widya Yuwana, penelitian ini mampu memberikan sumbangan pengetahuan kepada mahasiswa akan manfaat aplikasi e-Katolik bagi penghayatan iman para mahasiswa. Lalu dan terakhir, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendorong peneliti selanjutnya untuk menemukan dan melakukan penelitian yang lebih mendalam berkaitan manfaat aplikasi e-Katolik bagi penghayatan iman OMK dan rekat. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau penggabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya kita masuk pada kajian pustaka. Dalam bab 2 ini membahas landasan teori yang mendukung dari penelitian ini. Adapun susunan pembahasan teori antara lain sejarah aplikasi e-Katolik. Aplikasi e-Katolik ini diprakarsai oleh Dominicus Bernardus, pria kelahiran 28 Oktober 1985 yang berasal dari Blitar, Jawa Timur. Dulu sekolah di SMAK Albertus Surabaya yang kemudian melanjutkan di ISTTS jurusan Teknik Informatika Komputer tahun 2004-2008, sehingga cukup masuk akal jika dia mempunyai kemampuan dalam bidang informasi dan teknologi. Nah, adapun fitur-fitur aplikasi e-Katolik ini yang menunjang, yang dirancang sedemikian rupa oleh tim agar umat Katolik dapat dengan mudah menggunakan aplikasi rohani ini sehingga penghayatan iman semakin tumbuh dalam Yesus Kristus. Ada pula sumber data e-Katolik ini. Yang pertama dari Alkitab dan Deuterokanonika, yang kedua dari bacaan liturgi, yang ketiga dari riwayat orang kudus, dan yang keempat penanggalan liturgi, yang kelima dari Alkitab suara, dan yang terakhir dari puji syukur dan madah bakti. Adapun juga tutorial cara install dan cara aplikasi e-Katolik. Lalu selanjutnya kita masuk pada penghayatan iman. Penghayatan iman ini pengertiannya cukup banyak sekali. Penghayatan iman, pengertian secara umum. Lalu penghayatan iman menurut kitab suci, penghayatan iman menurut dokumen gereja, dan penghayatan iman menurut magisterium gereja. Sedangkan penghayatan iman itu sendiri merupakan bagian dari perkembangan iman lewat suatu proses dan usaha manusia yang memusatkan kehidupan pada Kristus atau membangun hubungan intim dengannya. Penghayatan iman juga merupakan tindakan nyata kepada sesama sebagai jawaban manusia kepada kehendak Allah untuk melayani Allah sendiri serta sesama umat beriman dalam semangat cinta kasih, pengharapan, dan sukacita. Orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan dapat dikatakan sebagai orang beriman atau beragama. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dari remaja Katolik.
Remaja Katolik, definisi remaja pada umumnya adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju arah kedewasaan. Kalau digolongkan sebagai anak-anak sudah tidak sesuai lagi, tetapi bila digolongkan dengan orang dewasa juga belum sesuai. Batasan masa remaja dari berbagai ahli memang sangat bervariasi. Seperti contohnya dari Widyaningsih tahun 2011 mengatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan sesuai aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Sedangkan dari surat Paulus yang kedua dalam Catechismus Tradendae artikel 38 menyebutkan bahwa masa remaja sebagai satu periode kehidupan yang agung sekaligus mencantumkan bahaya. Periode tersebut di mana anak remaja menemukan dunia batinnya sendiri. Nah, lalu apa sih remaja Katolik itu sendiri? Ciri khas utama yang membedakan remaja Katolik dan remaja pada umumnya ialah bahwa mereka sudah menerima sakramen baptis. Mereka adalah kaum beriman Kristiani yang percaya serta ambil bagian dalam Tritugas Kristus. Remaja dapat dikatakan Katolik bila sudah menerimakan sakramen baptis, sehingga remaja tersebut memiliki identitas sebagai umat Allah. Remaja tersebut dikatakan memiliki pengaruh dan keterlibatan sebagai kaum beriman, meskipun dalam realitanya belum sepenuhnya mampu menerapkan dalam kehidupan menggereja dan lingkungan masyarakat. Remaja Katolik sudah menerima sakramen pembaptisan memiliki konsekuensi sebagai umat Kristiani diantaranya partisipasi dalam Tritugas Kristus, menjadi warga gereja, dan ikut dalam kerasulan gereja. Itulah pengertian dari remaja Katolik. Dan sekarang kita masuk pada orang muda Katolik. Menurut KWI tahun 2014, orang muda Katolik atau OMK adalah kaum muda yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang dilandasi iman kepada Tuhan. OMK mereka yang berusia 13-35 tahun sudah menerima sakramen baptis dan belum menikah dengan tetap mengikuti kebijakan lingkungan masing-masing. Dalam dokumen Orang Muda Iman dan Penegasan Panggilan halaman 69, Paus Fransiskus mengundang orang-orang muda untuk memikirkan hidup mereka dalam cara pandang misi. Sedikit penjelasan terkait orang muda Katolik. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Seperti yang dikatakan di awal, metode penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan tempat penelitiannya dilakukan di Stasi Fransiskus Xaverius Ngandusari, Paroki Ulingi, Blitar. Tempat tersebut dipilih penelitian berdasarkan pertimbangan. Sedangkan responden penelitian itu sendiri, kata responden berarti orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kepentingan penelitian. Responden untuk penelitian ini adalah Rekat dan OMK Stasi Fransiskus Xaverius Ngandusari. Responden yang diteliti yaitu setengah dari jumlah keseluruhan Rekat dan OMK yang ada di stasi tersebut. Lalu sistem teknik pengumpulan data penelitian tersebut merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kualitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi awal dengan melakukan metode wawancara kepada 10 responden dengan tujuan untuk menggali data secara lisan. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan. Sekian dan terima kasih.